Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat Tumo Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan profesi kita dan bidang kita masing-masing. Kepada teman-teman yang saat ini kurang beruntung dan sedang sakit, saya doakan semoga penyakit teman-teman segera diangkat oleh Gusti Allah dan diberikan kesembuhan dan diberikan kesehatan. Dan kepada yang saat ini sedang bermasalah, menghadapi suatu permasalahan, semoga permasalahan yang Anda hadapi itu cepat bisa terselesaikan dan akhirnya Anda bisa mudah melangkahkan kaki, mudah untuk meraih cita-cita dan akan menjadi orang yang sukses. Jadi teman-teman, terima kasih banyak yang sudah subscribe, like, komentar-komentarnya yang membangun di video-video Tumo Pamungkas, hingga video ini bisa bertumbuh besar dan semakin membesar dan terus membesar, dan akhirnya sampai sebesar ini semua berkat dukungan, support dari teman-teman semua. Ini sangat luar biasa. Saya bukan apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, dan saya tidak punya kemampuan apa-apa tanpa dukungan Anda semua. Bagi yang belum subscribe, ringankan tangan untuk tekan tanda subscribe. Juga jangan lupa tekan tanda loncengnya agar Anda bisa terus mengikuti video-video terbaru yang diupload di channelnya Tumo Pamungkas ini. Semoga pemaparan-pemaparan tentang sedikit kemampuan yang saya miliki yang diberikan oleh Gusti Allah ini berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi sedikit saya informasikan ya sahabat Tumo Pamungkas, bahwasanya kalau saya melihat seseorang itu, saya melihat orang ini bersinar-sinar, ada cahaya-cahaya teman-teman. Jadi sosok orang ini kalau saya perhatikan dengan ilmu, dengan gini ya, dengan mengheningkan cipta itu saya membayangkan seseorang itu dia ada cahaya-cahaya teman-teman. Kalau cahayanya terang itu dia menunjukkan satu kesenangan, kebahagiaan. Kalau cahayanya agak redup berarti ada sedikit permasalahan, dan kalau gelap di situ menimbulkan masalah atau menjadi masalah bagi orang yang saya lihat. Dan ini sudah saya kaji selama kurang lebih 10 tahun. Akhirnya dengan saya mengkaji ini, saya bisa menerjemahkan dengan cara dan sudut pandang saya. Ternyata itu adalah aura keberuntungan atau aura keilmuan bagi seseorang. Itu ya teman-teman. Jadi ramalan ini dibuat bukan untuk menakut-nakuti siapapun. Juga saya tidak bermaksud lancang untuk meramal siapapun. Ini hanya sebuah hiburan. Namun kalau ini memang cocok, alhamdulillah. Jadi kalau di kemudian hari ada permasalahan yang dihadapi, kita sudah siap, kita sudah persiapkan, dan kita sudah prepare seperti itu teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini atas permintaan dari teman-teman sahabat Tumo Pamungkas, juga penggemarnya ini Mbah Mijan. Jadi ada yang WhatsApp saya, tolong ramal Mbah Mijan. Coba tolong ramal Mbah Mijan. Sebetulnya saya bagaimana saya berpikir ya, ini seorang yang hebat, luar biasa, memiliki kemampuan spiritual yang hebat. Jadi saya sebetulnya nggak enak, tapi bagaimana lagi, semoga ini cocok ini. Saya nyuwun sewu kepada Mbah Mijan. Jadi mohon izin, bukan bermaksud saya apa-apa, ini hanya sebuah hiburan ya. Di sini saya akan melihat wataknya Mbah Mijan yang semoga ini benar. Mbah Mijan ini lahir tanggal 21 April tahun 1984 ya teman-teman ya. Dia memiliki kemampuan yang berbeda dibandingkan orang yang lain. Ini perwataannya dulu teman-teman. Ya seperti yang kita lihat sekarang, kemampuannya adalah
spiritual. Orangnya ini pandai mencari uang dengan segala cara dan kemampuannya, dan luas pikirannya. Juga orangnya ini sopan, dia sopan santunnya ini luar biasa teman-teman. Terus dia ini apabila mau mengerjakan sesuatu itu dia pertimbangkan dulu baik dan buruknya. Jadi tidak sembarang dia ngucap. Kalau ada ucapan keluar dari lisannya itu sudah dipertimbangkan baik-baik teman-teman. Namun memang terkadang kita mendengar ungkapan-ungkapan, kata-kata yang dikeluarkan Mbah Mijan itu rasanya pedes kita rasakan. Tapi itu fakta. Itu fakta teman-teman. Jadi kita harus apa? Ya harus kita merasa ya seperti itu gitu kan. Harus bisa nerimo. Kalau orang Jawa bilang harus bisa nerimo atas ucapan atau ungkapan yang disampaikan oleh Mbah Mijan ini. Karena memang dari hati sama lisannya ini serasi, cocok. Jadi itulah yang ada di pikirannya, itulah yang diucapkannya. Jadi kalau orang Jawa bilang jadi orang ono tedeng aling-aling, yus itu yang diucapkan. Nah itu saat ini beliau ini Mbah Mijan ini berusia 36 tahun ya, kalau lahirnya tahun 1984. Itu perwataan dari Mbah Mijan, sahabat Kitro Pamungkas, juga penggemar-penggemar dari Mbah Mijan. Nah akhirnya Anda bisa paham dan bisa tahu. Saya akan melihat aura spiritual, aura kemampuan spiritualnya nih teman-teman. Nah di sini akan saya menerawang. Ini bukan keilmuan ya. Kalau keilmuannya itu itu boleh dibilang sulit, karena beliau ini adalah seorang tokoh ahli supranatural spiritual teman-teman. Itu biasanya akan sulit untuk diterawang atau dilihat. Tapi saya akan coba menganalisa dari masa lalu, biar nanti kalau Mbah Mijan nonton itu bisa dicocokkan. Itu salam taklim kepada Mbah Mijan. Semoga Mbah Mijan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu dalam lindungan Gusti Allah. Ini mohon izin sekali lagi Mbah Mijan, ini atas permintaan dari sahabat-sahabat Kitro Pamungkas, juga penggemar-penggemar dari Mbah Mijan. Ini saya mulai dari usia 6 tahun. Saat usia 6 tahun di sini Mbah Mijan ini sudah memiliki kemampuan spiritual teman-teman. Dari kecil, dari 6 tahun ini terlihat di usia ini beliau ini mendapatkan cobaan yang lumayan berat di usia 6 tahun. Nah, ini terlihat tidak ada pancaran energi di usia 6 tahun, 7 tahun. Ini nggak ada. Terlihat gelap. Ini menunjukkan bahwa dia ini mendapatkan satu energi. Saya di sini mensinyalir di sini ada orang terdekat yang dari kecil memang sudah mengasah kemampuan Mbah Mijan ini dari usia 6 tahun atau 7 tahun. Dan semakin lama berjalannya waktu, bertambahnya usia. Jadi pancaran aura energi yang tadinya gelap di sini muncul di usia kurang lebih 10 tahun. Di sini muncul namun kecil. 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, dan di usia 13 tahun di sini terpancar terang. Ini menunjukkan dari sisi kehidupan Mbah Mijan di sini terlihat menyenangkan di usia kurang lebih 13 tahun di sini sahabat. Di sini ya seperti layaknya anak-anak biasa, anak-anak kecil, biar yang gembira, sangat senang. Di sini memang beliau ini didukung oleh orang-orang sekitarnya, oleh keluarganya, didukung penuh atas semua yang akan beliau kerjakan, akan beliau lakukan. Jadi disupport, dan semakin lama karena disupport ini di usia 13 tahun ini pancarannya terang, kemudian di usia 14 tahun, 15 tahun, dan kemudian menginjak usia remaja, usia kurang lebih 18 tahun, di sini terlihat menurun, meredup. Ada pancaran energi namun terlihat kecil di usia 18 tahun. Saya yakin Mbah Mijan ini sedang menggali potensi yang ada pada dirinya, mengasah, kalau orang bilang mengasah energi mikrokosmos yang ada pada dirinya. Ini diasah nih, dimulai dari usia remaja. Maka kalau kita tuh menjalankan satu keilmuan teman-teman ya, kita mengkaji diri, itu pasti apa? Pasti di sini terlihat ada penurunan pancaran energi. Ibaratnya kita nggak memikirkan duniawi teman-teman. Jadi akhirnya apa? Akhirnya dia asik dengan dirinya sendiri, mengolah rasa namanya.
mengolah rasa, yaitu pengen menggali yang ada di diri kita. Ini dilakukan oleh Mbah Mijan ini di usia kurang lebih 18 atau 19 tahun. Jadi di usia remaja ini terus dia memperkuat terus menggali potensi ada dirinya, baik dari dalam dirinya juga dari energi-energi makrokosmos. Jadi kalau energi mikrokosmos itu saya mengartikannya itu energi dari dalam diri, itu biasanya dibawa dari lahir teman-teman. Jadi ini dikeluarkan. Jadi kalau Mbah Mijan ini memang ada unsur keturunan entah siapa, saya kurang paham ya. Dia memiliki kemampuan dari kecil hingga di usia 18 tahun ini digali. Jadi selain menggali potensi diri yang ada di dalam tubuhnya, juga beliau ini menggali potensi diri dari alam semesta, energi makrokosmos. Nah, akhirnya apa? Dengan kerja kerasnya, dengan cara-caranya yang luar biasa, semangatnya yang luar biasa, semakin lama akhirnya apa? Semakin membesar aura energi di usia kurang lebih 22 tahun, 23 tahun, dan puncaknya di usia 24 tahun, dan di 25 tahun di sini terpancar terang. Di usia 25 tahun di sini Mbah Mijan ini mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan di usia 24 nih teman-teman. Terpancar terang. Dia mulai menguji kemampuan spiritualnya di usia 24 ini, akhirnya dia mendapatkan kesenangan. Oh ya, ini ternyata ini tepat, jalur ini tepat. Nah, karena dia mendapatkan kesenangan ini, Mbah Mijan ini belum puas teman-teman dengan apa yang didapatkannya. Karena berpikirannya ini luas, berwawasan yang luas, maka yang terjadi di usia 24, 25, 26 ini terang benderang, akhirnya dia melakukan menggali potensi diri lagi. Akhirnya digali lagi kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya di usia 30 tahun. Nah, itu berarti kalau sekarang 36 tahun usianya, 6 tahun yang lalu teman-teman. Dia ini menggali potensi diri 6 tahun yang lalu. Menggali potensi diri, di sini terlihat auranya gelap. Nah, ini menunjukkan dia orangnya ini sedang melakukan tata cara untuk memperkuat keilmuan spiritualnya. Ini di usia 6 tahun. Terlihat gelap di sini. Jadi biasa kalau kita tuh sedang menggali potensi diri, itu ada persoalan-persoalan yang harus kita hadapi, kita selesaikan. Namanya kita mau mau terus belajar menggali diri teman-teman. Sudah pasti yang dihadapi adalah permasalahan-permasalahan. Itu sudah pasti. Nah, ini terjadi di usia 30, 31 ini terlihat gelap. 30 tahun, 31 tahun, 32 tahun di sini terlihat gelap. Kemudian Mbah Mijan ini terus berjuang dan bekerja keras dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Dengan kerja kerasnya yang sangat luar biasa, kok boleh dibilang orang Jawanya ini yang loro ati, ya, menjalani kehidupan yang boleh dibilang sederhana. Orangnya memang apa adanya. Ya, akhirnya apa? Dia terus memperdalam, dan saat ini di usia 36 ini muncul power energi pada dirinya teman-teman. Muncul kembali. Nah, ibaratnya kalau sekolah ini sudah lulus, jadi persoalan-persoalan yang dihadapi sudah mampu dia selesaikan. Jadi sudah lulus, akhirnya muncul power energi di usia 36, 37 tahun. Saat sekarang ini, di sini mulai muncul teman-teman. Karena kemunculan inilah menjadikan Mbah Mijan semakin yakin, semakin bersemangat. Akhirnya apa? Di usia yang akan datang, di usia 37, 38, 39 ini terus membesar. Dan akhirnya di usia 43 tahun di sini terlihat pancarannya terang. Luar biasa nih teman-teman, di usia 43 tahun ini terpancar terang aura energi yang ada pada diri Mbah Mijan di usia 43 tahun. Dan semakin lama di sini inilah uniknya Mbah Mijan. Kalau Mbah Mijan sudah mendapatkan kesenangan dan pancaran aura energinya terang, dia mengkaji diri lagi teman-teman, menggali diri lagi, mencari lagi dan terus mencari. Ini boleh dikatakan haus akan sebuah keilmuan. Nah, di sini di usia 48 di sini turun aura energinya menjadi cahayanya kecil namun terlihat terang.
Nah, ini di usia 48 tahun atau 49 tahun. Di sini terlihat mengecil. Lalu dengan keyakinan dia terus melakukan tata cara untuk menambah, mempertebal keilmuannya, memperkuat keilmuannya. Akhirnya semakin lama semakin meningkat. Di usia 50 tahun, 51 tahun terus meningkat, 52, ini terus membesar. Kemudian di usia 55 ini menjadi terang. Disinilah sebuah energi yang cukup besar, sebuah karunia yang sangat luar biasa. Ini terlihat mulai menyinari Mbah Mijan ini di usia kurang lebih 55 tahun. Ya. Kemudian terus di usia 56 terus membesar, teman-teman, membesar dan tepat di usia 61 tahun Mbah Mijan meraih kejayaan, meraih kesuksesan yang sangat luar biasa. Di usia 61 tahun terpancar sangat terang benderang. Saya yakin di usia 61 tahun ini Mbah Mijan secara ekonominya ini sangat luar biasa, sangat hebat. Secara keilmuannya juga sangat hebat. Secara kekayaannya juga sangat luar biasa. Nah, kita sangat bersyukur di sini. Saya juga sangat bersyukur di sini bisa melihat Mbah Mijan. Akhirnya Mbah Mijan betul-betul menjadi orang yang sangat sukses dan berjaya karena terpancar aura energi yang sangat terang benderang di usia 61 tahun. Dimulai di usia 61 tahun. Di sini terpancar sangat terang benderang. Ini menunjukkan bahwa Mbah Mijan meraih kekayaan, kesuksesan, kejayaan, dan apapun yang Mbah Mijan cita-citakan terbayar di usia 61 tahun. Jadi semua perjuangan Mbah Mijan dari kecil akhirnya terbayar di usia 61 tahun. Ini sangat luar biasa, teman-teman. Semoga keilmuan Mbah Mijan ini terus berguna untuk orang banyak. Dan Mbah Mijan juga alhamdulillah berkat keilmuan yang diberikan oleh Gusti Allah ini mampu mau peduli kepada orang-orang yang tidak mampu, mau membantu siapapun yang datang kepadanya. Saya sangat bersyukur pada kesempatan ini bisa melihat Mbah Mijan. Mohon maaf, mohon izin, saya tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya sekedar bisa melihat seperti itu saja ini Mbah Mijan. Semoga suatu ketika, suatu saat nanti saya bisa bertemu dan sowan kepada Mbah Mijan, bisa sedikit berbincang-bincang, ya kan, bisa menambah wawasan nanti untuk saya, insya Allah ya Mbah Mijan ya. Semoga Gusti Allah mempertemukan saya dengan Mbah Mijan. Jadi itu yang saya harapkan dengan adanya video ini akan menyambung tali silaturahmi, menegakkan ukhuwah Islamiyah antara saya dengan Mbah Mijan. Jadi mohon maaf ya Mbah Mijan, bukan bermaksud saya apa-apa, tidak ada maksud sedikit pun atau menjelekkan Mbah Mijan, tidak ada maksud. Namun memang terkadang dalam menyampaikan sesuatu tentunya ada kesalahan, kekhilafan. Jadi saya mohon maaf atas segala kesalahan, kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang sopan, terutama untuk Mbah Mijan. Saya sekali lagi saya doakan semoga Mbah Mijan selalu sehat, selalu berguna untuk orang banyak ilmu-ilmunya, dan selalu dalam lindungan Gusti Allah. Amin. Mohon maaf sekali lagi ya Mbah Mijan atas segala kesalahan, kekhilafan, kata-kata yang kurang sopan dan kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita sama-sama tahu kesalahan itu mutlak milik manusia, termasuk saya, dan kebenaran hanyalah milik Gusti Allah. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumati. Salam persahabatan sedunia dari saya, Ki Tunggal Pamungkas.